Nah, teman-teman, jumpa lagi hari ini kita membahas waru, sobat bonsai. Jadi semoga sehat selalu ya teman-teman seluruh Nusantara dan berkarya selalu. Jadi jangan bosan-bosan nonton channel YouTube Suka-Suka Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi dunia bonsai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan waru. Nah, mungkin di sini kita berbagi buat teman-teman ya. Keistimewaan, nah, jadi kelebihan waru kita bahas di sini buat teman-teman. Nah, apakah waru kedepannya akan punya masa depan yang bagus sama dengan pohon-pohon yang lain? Saya rasa juga iya. Kenapa iya? Nah, terkait dengan proses waru ini dibilang simpel juga luar biasa ya simpelnya. Kenapa simpel, gampang, dan mudah? Nah, salah satu juga pohon ini, waru ini tidak begitu rentan dengan penyakit. Memang sering dicari oleh kutu putih, tetapi dia tuh pohon masih kuat, daya tahan hidupnya kuat. Karena memang pertumbuhan akar itu gampang, lebih gampang daripada pohon yang lain. Nah, jadi keistimewaan waru ini khususnya pertumbuhannya cepat, kambiumnya tebal, dan karakternya juga nggak kalah. Nah, bagaimana untuk desain karakter biar tua? Ada teknik resepnya nanti kita bagi buat teman-teman. Yang kita perhatikan secara menyeluruh. Oke? Kita cek. Nah, ini salah satu ada waru di hadapan kita. Nah, keistimewaan pohon ini teman-teman. Yang jelas kalau bahan waru itu dia tuh untuk pertumbuhannya tuh lebih cepat. Terkait dengan karena lebih gampang pertumbuhan akar. Karena sifatnya di sini pohon ini tentunya kambiumnya tebal ya, kambium tebal dan butuh air juga banyak. Nah, jadi pohon ini kalau di ground itu pertumbuhan lebih pesat, lebih cepat. Dan termasuk di pot pun boleh, oke ya. Jadi seperti di program di studio. Nah, ini waru. Nah, ini teman-teman. Ini jenisnya waru Taiwan. Waru Taiwan dan ini hasilnya dari cangkokan. Kalau cangkokan jadi akarnya banyak, teman-teman tinggal tanam. Setelah tanam nanti tinggal pilih seberapa butuhnya kita. Jadi kebutuhan sesuai dengan teman-teman, lihat akarnya ini mengeliling ya. Tinggal pilih aja teman-teman. Nah, ini nih. Dan batangnya kita perhatikan juga. Nah, ini batangnya teman-teman perhatikan. Cabangnya ya, tinggal arahkan langsung. Nah, ini cabang pertama, ini cabang 2. Ini gayanya informal. Nanti untuk teman-teman untuk desain ke depannya, silahkan sesuai dengan selera. Tidak mesti harus formal informal. Buat juga bisa bunjin ya. Tarik naik buat bunjin bisa. Nah, silahkan teman-teman berkarya. Sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan. Namun pesannya kita, jangan meninggalkan konsep. Terkait dengan kontes ya. Karena nilai pohon itu bisa teruji di sana. Apalagi kompetisi dapat best 10 ya. Kalau sudah dapat best 10 ataupun juara, masalah harga, ya teman-teman bisa tentukan sendiri. Nah, itulah istimewanya nilai investasi di bonsai. Nah, terkait dengan penyakit, waru itu meskipun dicari kutu putih, dia itu masih awet teman-teman. Jadi tidak rentan dia langsung mati, tidak. Nah, meskipun dia sembunyi di bawah ketiak-ketiak ini, itu tidak ada kendala juga. Namun kita antisipasi tetap menggunakan insek. Jadi insek yang digunakan itu kaliandra bisa ya dicampur sesuai dengan takaran yang ada di botol. Jangan sampai berlebihan juga. Nah, terkait dengan pupuk juga teman-teman bisa menggunakan kokopit medianya. Juga bisa menggunakan pasir kali. Dan kotoran kambing. Jadi tanam dan hasil pertumbuhannya seperti ini suburnya. Nah, yang penting teman-teman rajin kontrol karena waru ini cepat tumbuh. Ya, nah dengan kambium tebal dia tuh untuk mencari tunas-tunas ini lebih gampang dan lebih awet pohonnya kalau waru. Nah, terkait dengan konsep kedepannya teman-teman bagaimana mempelajari lebih mendalam tahap-tahapannya biar pohon itu terkesan kekar, karakter tuanya dapat. Nah, untuk pembagian dan di pemecahan cabang dan cabang ranting biar maksimal kita mendapatkan nanti sub-sub cucu ranting itu indah dan bagus. Saya yakin dan percaya ke depannya waru itu bisa kompetisi bersaing dengan pohon-pohon yang lain. Nah, jadi silahkan teman-teman pilih. Nah, kalau mau dapat juga boleh. Ada yang bertanya teman-teman, waru lokal bisa nggak? Bisa. Jadi bisa.
Nah, langkah lebih indah bagusnya batangnya waru lokal. Untuk terusannya kita sambung dengan waru Taiwan bisa atau waru India bisa. Oke, selesai itu. Semoga bermanfaat. Kita cek yang lain. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas terkait dengan pohon waru, yang terutama gaya informal tadi. Nah, di hadapan kita ini juga lagi salah satu waru yang dibudidaya di sini. Kita ketemu, kalau kita lihat desain seperti ini, terkesan biasa ya. Terkesan biasa. Nah, teman-teman perhatikan, biasanya di mana? Nah, untuk mendapatkan karakter tua atau batang yang lebih besar, jadi teman-teman biasanya kalau melihat pohon sudah seperti ini takut eksekusi. Ah, kasihan, nah, ini udah hampir jadi. Nah, sampai kapanpun kita akan tidak mendapatkan karakter tua itu. Atau batang yang besar, yang ibaratnya proporsinya biar enak ke depannya. Jadi ngepen ya. Batang besar, di atas tuh kecil tambah mengecil. Nah, kalau kita melihat seperti ini, teman-teman perhatikan, akar bagus. Nah, akar bagus. Tetapi kalau kita memandang pohon ini, agaknya kesannya kurang enak dilihat. Nah, udah enaknya di mana, kan begitu. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan pohon yang bagus ke depannya atau bonsai yang bagus, mau tidak mau kita harus memperbesar di bawah ini, memunculkan karakter tuanya di bawah dulu ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan kesannya polos biasa. Nah, solusinya ya harus berani eksekusi. Nah, setelah eksekusi ini, sebelum eksekusi konsepnya, konsep desain pohon apa yang kita buat. Nah, kalau lihat desain seperti ini, antara formal dan informal saja. Nah, emang tak bosan-bosan ya, karena emang programnya udah seperti ini. Beda dengan belakang itu bisa kita buat ekstrim, karena ada tekukan juga di belakang itu. Nah, tapi kalau ini, kalau dibiarkan gaya formalnya begini, nah ini kesannya lurus biasa aja. Nah, biasanya teman-teman tuh takut eksekusi. Nah, kalau membuat karakter yang lebih bagus ke depannya, lebih dapat kita, kalau saya terpotong ini. Kenapa tujuannya dipotong ini? Karena kita biar mendapatkan batang itu lebih proporsi. Besar, kecil. Nah, kalau ini biarkan kan lurus, teman-teman. Benar nggak? Nah, kalau kita ini eksekusi kita potong. Harapan kita ini bengkak, tumbuh tunas baru. Kan otomatis karena tunas baru kan mengecil ya. Besar, kecil, lebih enak, lebih ngepen. Dan tentunya untuk kelengkapan cabang tuh dia lebih dapat nanti kalau ada tumbuh tunas di sini. Kalau kita perhatikan ini kan agak renggang dia, agak jauh jaraknya. Dengan sebesar gini rongganya agak jauh nih jarak-jaraknya. Tetapi dengan eksekusi di sini kita tumbuh tunas kan lebih padat dia dengan proporsi batang seperti ini, sebesar ini. Jadi pohon itu lebih ngepen ya, proporsi lebih enak. Oke, kita eksekusi. Mari eksekusi, jangan takut. Nah, kalau waru teman-teman habis potongan ini kita bisa juga tanam lagi, ya. Segini ya, kita potong ya. Oke, teman-teman, eksekusi pelan, slow ya. Jadi nah, jadi kita udah eksekusi. Ini kita dapat nih. Ini bisa ditanam juga ini teman-teman. Mau nggak hidup adik? Mau, kita stek nanti. Taruh aja tanam. Nah, ini pun kalau nanti kita tumbuh, ini harus potong lagi nih. Nah, kalau dibiarkan polos juga tinggi. Seret. Nah, ini cabang pertama, kedua, kalau ada tumbuh tunas, induk langsung di sini. Keren. Oke, teman-teman yang punya bahan seperti ini jangan takut eksekusi ya, untuk mendapatkan karakter tua. Kesannya tua muncul tuh karena proporsi dia bagus, akar, batang gede. Nah, di sini pun solusinya ada teman-teman. Kalau tidak dapat tunas yang tumbuh, nanti teman-teman bisa nyusui atau ambil dari sini atau dari sini, tempel di sini. Nah, otomatis tempel, dilukain dulu dikit, masuk tempel.
tumbuh nanti subur, sempurnakan, lengkapi cabang yang terpenuhi. Nanti besar, kecil, kecil-kecil. Jadi pohon itu bisa segini tingginya. Nah, dengan batang segini, tingginya segini, keren nggak teman-teman? Saya yakin pohonnya keren. Nah, jadi teman-teman untuk membuat karakter ke depannya bagus, pohon demek khusus ya, harus berani eksekusi. Jangan ditanam kecil langsung dibentuk, itu kasihan juga. Tapi kalau program dibentuk dulu nggak masalah ya. Juga tapi kalau di pot dia begituin, wah lama. Nah terkait ini tumbuh subur dulu baru dipotong di sini miring. Gimana teman-teman? Nah ada solusi lagi kita bincang-bincang. Semoga bermanfaat. Tadi udah media kita udah bahas terkait dengan insek sudah, keistimewaannya sudah ya. Kelemahannya waru ini saya rasa kelemahannya apa ya, minim banget ya kelemahannya. Paling disenangin kutu juga dia, daun-daun itu aja. Terkait akar istimewa dia. Terkait perantingan, seberaju ranting juga luar biasa. Jadi kalau padat pohon jadi itu terlalu rapat, hati-hati. Jadi sering dicukur juga. Karena bisa mati ranting juga, hati-hati ya. Tapi terkait dengan konsep seperti ini buat karakter. Karena ini banyak teman-teman yang masih bingung dan sulit. Seperti ini. Semoga bermanfaat. Semangat selalu. Salam Demek.